Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nela Husna dengan NIM G00233124 dari kelompok D1 dan pada kesempatan kali ini untuk memenuhi laporan praktikum blok 21 saya akan menjelaskan beberapa learning objectives berkaitan dengan materi praktikum anatomi di blok 21 ini. Yang pertama nanti ada terkait ereksi dan ejakulasi, kemudian fertilisasi dan implantasi juga terkait proses berkemih gitu. Oke, yang pertama tentang ereksi dan ejakulasi. Jadi ereksi dulu ya. Untuk ereksi ini dia dipengaruhi oleh sistem saraf parasimpatis yaitu terutama dari segmen sakralis 2 hingga 4. Nah, eh, ereksi ini apa sih? Jadi ereksi itu adalah keadaan di mana penis manusia ini menegang, membesar, atau mengeras gitu. Dan ini disebabkan oleh rangsangan seksual gitu. Bisa berupa rangsangan penglihatan, suara, sentuhan, ataupun berupa fantasi seksual. Nah, jadi pertama dia ketika si eh, seorang pria ini menerima rangsangan seksual gitu ya, nanti nervus dorsalis penis yang ada di area korpus penis ini akan mengirimkan sinyal tuh ke saraf-saraf parasimpatis segmen sakral 2 hingga 4. Nah, dari situ akan dikembalikan rangsangannya melalui efektor Lefty-Argentes dan menyebabkan arteriol atau arteriol di sini yang ada di penis ini akan me bereaksasi gitu sehingga nanti dia mengalami dilatasi gitu kan pembesaran dan uh, aliran darah ini akan masuk ke dalam kaverne yang ada di dalam korpus cavernosum penis. Nah, dari situ menyebabkan tunika albuginea ini teregang. Nah, dari tunika albuginea yang teregang ini akan menjepit sehingga vena-vena yang ada di bagian dorsal penis ini akan terjepit gitu. Sehingga tadi kan darah yang masuk ada darah-darahnya kan masuk ke penis dalam jumlah banyak gitu kan. Tapi dia nggak bisa keluar gitu karena vena-venanya terjepit gitu. Jadi dia akan tetap bertahan di dalam penis menyebabkan penis ini tetap tetap terereksi gitu. Nah, selanjutnya kita ke ejakulasi. Nah, di ejakulasi ini terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama ada emisi, kemudian ada ejakulasi. Nah, kalau emisi itu adalah berkumpulnya keluarnya cairan semen ini atau transmisi dari cairan semen ini menuju ke uretra pars prostatica gitu. Nah, kalau ejakulasinya sendiri itu dari uretra itu menuju ke si semen ini dari uretra menuju keluar ke orifisium uretra eksternal tuh. Nah, untuk ejakulasi dia dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis dari segmen lumbalis 2, lumbalis 1 hingga 3. Jadi pertama nanti dari nervus pudendus yang ada di penis tadi kan ketika penisnya ereksi gitu kan dia akan ada sinyal gitu ke nervus pudendus terus diarahkan menuju ke segmen simpatis lumbal 1 hingga 3 ini kemudian dikembalikan ke serabut efektornya serabut eferennya. Nah, nanti dari situ akan memberikan sinyal ke dinding ductus deferens, kemudian otot-otot dari kelenjar vesikalis dan kelenjar uretralis gitu untuk agar mereka berkontraksi gitu. Jadi sekret yang menyusun cairan semen ini semuanya akan dikeluarkan ke uretra yang pars prostatica gitu. Nah, dari situ berlanjut ke ejakulasi gitu kan setelah dia keluar cairan semennya semua keluar ke uretra pars prostatica nanti musculus bulbus spongiosum dan musculus ischial ini akan berkontraksi dan mendorong mendorong cairan semen tadi untuk keluar ke orifisium uretra gitu.
Nah, selanjutnya, nan- eh, tadi kan ada beberapa kelenjar yang terlibat gitu ya. Jadi di organ genitalia maskulin ini ada beberapa glandula aksesoria juga yang dia itu terlibat dalam eh, input mengeluarkan sekret yang menyusun cairan semen gitu. Nah, yang pertama ada dari glandula vesiculosa atau vesicula seminalis ya. Dia akan menghasilkan sekret berupa sekret yang mengandung fruktosa yang fungsinya nanti untuk nutrisi sperma dan juga mengandung prostaglandin untuk motilitas sperma gitu. Nah, selanjutnya ada kelenjar prostat atau glandula prostat. Dia akan menghasilkan sekret yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam di mana dua zat ini bersifat alkalis sehingga nanti sperma ini ketika masuk ke vagina wanita yang sifatnya asam gitu dia tidak akan rusak karena terlindungi oleh sekret dari prostat ini yang bersifat alkalis tadi itu. Selanjutnya ada juga ke kedua bubuk bratalis nih yang kecil di sebelah sini itu dia menghasilkan mukus di mana mukus ini nanti akan berfungsi untuk uh, pelumas gitu ya sebelum uh, berhubungan seksual atau melakukan coitus. Tuh. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang fertilisasi dan implantasi. Pertama, fertilisasi. Jadi fertilisasi adalah bergabungnya sperma dengan sel ovum atau sel telur ya. Jadi pertama itu ketika ovulasi nanti kan oosit ini akan keluar dari ovarium gitu. Nah nanti si tuba uterina ini akan mendekat. Jadi nanti fimbriae-nya ini akan bergerak menyapu gitu di sekitar ovarium sini sehingga nanti ketika oositnya keluar nanti akan tertangkap dan masuk ke tuba uterina gitu. Jadi nanti dia pertama masuk ke area infundibulum, terus kemudian dibantu dengan gerakan gerak silia yang ada di mukosa tuba uterina ini akan bergerak terus menuju ke ampulanya. Di ampula ini sebagai tempat fertilisasi yang paling umum ya. Jadi ketika nanti di sini dia akan bertemu dengan sperma dan kemudian akan mengalami fertilisasi gitu. Jadi nanti si sperma ini akan masuk gitu ke oosit. Jadi dari pertama dari area corona radiatanya, kemudian masuk ke zona pelucidanya, kemudian masuk lagi melewati membran plasma membrannya, kemudian sampai ke sitoplasma. Nah, nanti setelah dia berhasil masuk ke dalam ovum ini, dia nanti uh, album ini akan membelah gitu. Pertama nanti dia di hari pertama jadi dua, nanti di hari kedua jadi empat, kemudian nanti seterusnya akan membelah semakin banyak menjadi morula, kemudian menjadi blastokista itu di hari kelima, sekitar hari kelima gitu. Nah nanti di blastokista ini akan tersusun oleh trofoblast di bagian luarnya, kemudian ada nanti akan terbentuk uh, rongga blastokista di dalam blastokista ini. Kemudian ada juga uh, massa sel di bagian dalam yang disebut dengan membranblast. Jadi nanti sembari dia terus membelah itu, dia akan terus berjalan melewati sepanjang tuba uterina ini, kemudian masuk hingga ke uterus. Dimana nanti ketika sampai uterus dia akan sudah dalam bentuk blastokista. Nah nanti setelah sekitar hari ke-6 ya, dia akan mengalami implantasi gitu ke dinding endometrium uterus. Nah, pertama tadi kan ada sel-sel trophoblas nih di bagian luar. Nah, nanti sel-sel trophoblas ini akan menembus masuk dinding endometrium, di mana nanti dia akan berdiferensiasi gitu. Jadi ada sel-sel sitotrophoblas di bagian dalam dan sel-sel sitotrophoblas di bagian luar gitu. Nah, nanti sel-sel sitotrophoblasnya ini akan uh, mengikis gitu lapisan endotel dari kapiler ibu. Jadi nanti di si kapiler ini akan membentuk sinusoid gitu. Begitu juga nanti di sekitar
sel-sel trofoblast lainnya nanti akan terbentuk lakuna-lakuna gitu. Nah, nanti setelah terbentuk itu tadi ada sinusoid dan lakuna nih akan bergabung membentuk jadi nanti ketika apa? Jadi nanti aliran darah ini bisa masuk ke trofoblast gitu, bisa mengalir ke trofoblast sehingga terbentuk sirkulasi uteroplasenta. Tuh. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang proses berkemih, tapi pertama kita akan bahas dulu eh, aliran urin itu, apa saluran-saluran yang dilewati oleh urin gitu. Nah, pertama kan dari ginjal ya, ginjal ini sebagai tempat filtrasi darah ya. Jadi pertama nanti di ginjal ini darah akan mengalami filtrasi, terus nanti akan dikeluarkan urin gitu dari ginjal mengalami. Jadi ada proses-proses filtrasi, reabsorpsi, augmentasi gitu. Kemudian nanti dari situ, dari tubuh-tubuh ginjal itu tadi, nanti akan keluar melalui traffic renalis ya ke ureter gitu. Nah, usaha di ureter sendiri, ini dari ureter ya, dari sini ke sini ada kanan dan kiri gitu. Nah, di ureter sendiri ada beberapa struktur yang ada penyempitan gitu. Ada ureteropelvic junction di antara ke pelvis renalis sama ureternya. Kemudian ketika dia mengalami arteri oleka communis, kemudian ketika dia masuk ke vesika urinaria. Nah, itu di tempat-tempat itu tadi berisiko terjadi ureterolithiasis uh, atau batu di saluran ureter. Gitu. Oke, jadi dari ureter, kemudian nanti dia akan masuk ke vesika urinaria. Nah, dari vesika urinaria, selanjutnya dia akan masuk ke uretra. Nah, untuk uretra sendiri, dia antara yang uretra pria dan uretra wanita itu berbeda ya. Jadi, kalau uretranya pria, dia lebih panjang, ada pars-parsnya gitu. Jadi, ada pars intramural atau preprostatika. Ini dia, jadi setelah keluar dari ostium uretra internum sebelum masuk ke prostat gitu. Nah, kemudian ada pars prostatika, di mana nanti di pars prostatika ini ada muara-muara dari ada muara ductus ejaculatorius, kemudian juga ada muara dari sekretnya prostat sendiri atau sinus prostatika gitu. Nanti kemudian dari pars prostatika ini ada pars membranacea, di mana pars membranacea ini dindingnya ini paling tipis gitu. Jadi dia berisiko mengalami paling berisiko ya mengalami ruptur ketika proses pemasangan kateter gitu yang membantu untuk mengeluarkan urin itu ya. Nah, selanjutnya dari pars membranacea nanti ada namanya pars pungiosa yang dia ini berada di dalam korpus pengiosum penis gitu. Nah, sedangkan untuk uretranya wanita dia lebih pendek gitu, hanya sekitar 2,5 sampai 4 cm saja gitu. Dan mungkin juga untuk di uretranya pria untuk ada glandula litre ya. Glandula litre ini menghasilkan mukus juga untuk pelumas ada di tunika mukosa dari uretra pas spongosa. Nah, kalau di perempuan ada glandulanya namanya glandula Purkinje gitu. Oke, kita lanjut ke proses berkemih. Jadi proses berkemih ini utamanya dipengaruhi oleh sistem saraf parasimpatis dari segmen sakral 2 hingga 4. Jadi pertama ya, dari keadaan si vesika urinarianya kosong gitu, dia nanti dibantu sama saraf simpatis segmen torakalis 11 sampai tumbal 2 itu nanti dia akan membantu si vesika urinarianya ini berelaksasi gitu. Jadi nanti urinnya tuh bisa urin yang melewati ureter itu nanti bisa masuk ke vesika urinaria. Jadi tertampung gitu dan pengaruh saraf simpatik ini juga akan menyebabkan si internal sphincter uretra internal ini tetap berkontraksi. Jadi nanti urinnya tuh intinya tetap tertahan di dalam
vesika urinaria tertampung dulu gitu. Nah, nanti uh, ketika vesika urinarianya penuh, urinnya sudah memenuhi vesika urinaria kan nanti ada rambut saraf juga nih di mukosa, di dinding mukosa dari vesika urinarianya gitu. Nah, nanti akan rangsangan ke memberikan rangsangan ke segmen sakral 2 hingga 4. Nah, kemudian dari segmen sakral 2 hingga 4 memberikan rangsangan balik, sinyal balik gitu ya, sinyal eferen ke ke muskulus detrusor sama ke sphincter uretra gitu. Jadi di mukosanya vesika kan ada muskulus detrusor gitu. Nah, si muskulus detrusor ini tadi ketika dia kosong itu dia akan berelaksasi. Nah, ketika dia penuh, tadi mendapat rangsangan parasimpatis kan, dia akan berkontraksi gitu, jadi mendorong urinnya untuk keluar. Begitu juga dengan sphincter uretra internumnya, dia akan mengalami relaksasi, jadi terbuka gitu. Jadi urinnya keluar dan sphincter uretra externumnya ini juga relaksasi. Ini untuk mengeluarkan urinnya gitu. Nah, tapi sphincter uretra externum ini sebenarnya dia kerjanya volunteer gitu. Jadi ketika kita berada di kondisi yang mungkin tidak mendukung untuk kita buang air kecil gitu. Nah, nanti kita bisa tuh kita kayak bisa menahan agar tidak berkemih gitu. Karena si sphincter uretra externum ini kerjanya volunteer, jadi dia bisa tetap berkontraksi gitu meskipun dia mendapatkan rangsangan parasimpatis gitu. Oke, itu tadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.